Saudara, dalam sidang replik atau tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa kasus perintangan penyidikan, Irfan Widianto, JPU menyebut surat perintah Kadif Propam tentang penyidikan Paminal atas kasus tembak-menembak yang ditandatangani Hendra Kurniawan sebelumnya juga telah diuji di Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dinyatakan tidak sah. Agus Nurpatria dan Irfan Widianto dalam sidang itu juga dinilai sebagai pemufakatan jahat. Perintah cek CCTV yang dijalankan oleh terdakwa Irfan pun disebut tidak memenuhi syarat keabsahan. Berdasarkan fakta di persidangan, perintah dalam ruang lingkup Paminal terkait ini disebut tidak memenuhi penilaian keabsahan secara objektif dengan alasan sebagai berikut. Bahwa norma yang melegitimasi tindakan terkait CCTV yaitu ruang lingkup tugas Paminal yang diatur dalam Perkadif nomor 1 tahun 2015 harus diuji dengan norma yang tidak melegitimasi tindakan terkait CCTV yaitu adanya surat perintah penyidikan nomor SP/955 dan sekian-sekian yang memberikan kewenangan penyidikan kepada orang-orang yang ditugaskan terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi sebagaimana diatur dalam KUHP. Terkait dengan benturan norma ini, ahli Floradianti berpendapat bahwa kewenangan yang muncul dari peraturan Kadif Propam berkaitan dengan pengamanan internal yang mencakup pelanggaran disiplin dari anggota Polri, namun jika diketahui juga ada kejahatan diatur dalam KUHP, maka harus diserahkan kepada penyidik yang sifatnya pro justisia. Dalam hal ini, tembak-menembak antar anggota Polri, yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam surat perintah penyidikan, termasuk hukum publik dan juga termasuk dalam. Tapi apabila ada pelanggaran yang diatur dalam hukum publik, maka harus diutamakan hukum publik daripada pengamanan internal karena Perkadif berkaitan dengan pelanggaran disiplin bukan pelanggaran KUHP. Bahwa surat perintah penyidikan Paminal sebagaimana disebutkan oleh saksi Hendra Kurniawan dan saksi Agus Nurpatria tersebut juga telah diuji oleh lembaga pengawas Polri sendiri sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terduga pelanggar Agus Nurpatria yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadif Propam Polri nomor SP/2055 sekian-sekian yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Namun, sekalipun ada surat tugas tersebut dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, namun terduga pelanggar Agus Nurpatria tetap diputus bersalah karena melakukan pemufakatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintahkan AKP Irfan untuk cek dan amankan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Duren 3. Sekalipun putusan tersebut masih diupayakan banding administratif, namun tidak membantah fakta bahwa secara material dan objektif Majelis Sidang Komisi Kode Etik telah menilai surat tugas maupun adanya kewenangan yang dimiliki saksi Agus Nurpatria dalam bidang Paminal tidak membenarkan perintah yang diberikan oleh saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa terkait DVR CCTV dan perbuatan saksi Agus Nurpatria dan terdakwa dinilai sebagai sebuah pemufakatan jahat. Bahwa sebagaimana disebutkan doktrin hukum pidana di atas, keabsahan perintah tersebut juga harus dihubungkan dengan kepentingan yang terkait dengan terbitnya surat perintah tersebut yang tidak terlepas dari keinginan Ferdy Sambo yang ingin menutupi peristiwa sebenarnya atas penembakan Yosua. Bahwa ikut sertanya fungsi Paminal dalam pengolahan TKP ditunjukkan pada tanggal 8 Juli 2022 dengan adanya permintaan saksi Ferdy Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan untuk cek CCTV dan keikutsertaan fungsi Paminal tersebut kembali ke saksi Ferdy Sambo dengan menyampaikan kepada saksi Beni Ali dan saksi Hendra Kurniawan bahwa untuk selanjutnya agar dilakukan oleh Paminal saja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa terbitnya surat perintah tugas penyelidikan Paminal tersebut adalah sebagaimana keinginan saksi Ferdy Sambo yang mempunyai kepentingan sangat besar untuk mengaburkan peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Ari Cahaya Nugraha maupun oleh saksi Agus Nurpatria tidak memenuhi keabsahan secara objektif. Sehingga dengan demikian, alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dipenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.